Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Di dalam aula utama, Qin Yu duduk di kursi master. Paman Fu dan Qiu Zongfu duduk di dua kursi tamu di sampingnya. Dua pelayan Dewa Surgawi membawakan teh untuk mereka. Paman Fu dan Qiu Zongfu saling pandang. Keduanya dapat mengatakan bahwa Qin Yu saat ini dalam suasana hati yang sangat baik. Dengan lambaian tangannya, Qin Yu membubarkan kedua pelayan itu. Dia kemudian tersenyum ringan dan berkata, "Paman Fu, Qiu Zongfu, bagaimana keadaan Flowing Cloud Mansion selama aku pergi? Apakah terjadi sesuatu yang besar?" Qiu Zongfu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya tidak banyak, hanya Putri Jing dan Putri Ling yang datang. Juga murid dari Istana 100 Bunga Nona Sueyu juga berkunjung. Kami memberi tahu mereka semua bahwa Master sedang dalam pelatihan pengasingan. Jadi mereka semua pergi." Mereka, Qin Yu mengerutkan kening. Sementara Qin Yu dapat memahami alasan mengapa Huang Fujing dan saudara perempuannya akan datang, tetapi mengapa murid dari Istana 100 Bunga Sueyu juga datang. Qin Yu masih waspada terhadap Sueyu ini. Paman Fu tiba-tiba berkata, "Tuan, apakah Anda berhasil mengubah energi ilahi Anda menjadi energi ilahi surgawi?" Paman Fu tahu tentang masalah Qin Yu dengan sangat baik. Dia juga tahu bahwa Qin Yu ingin mencari Lier. Setelah dia benar-benar mengubah energi ilahi menjadi energi ilahi surgawi, Qin Yu akan mampu membuka ruang lapisan ketiga dari alam Jianglan. Belum, Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya rasa masih perlu waktu bagi energi ilahi saya untuk sepenuhnya berubah menjadi energi ilahi surgawi." Saat Qin Yu mengatakan itu, dia membalik tangannya dan sebuah menara hijau kecil muncul di tangannya. Qin Yu sekali lagi mencoba membuka ruang lapisan ketiga dari alam Jianglan. Energi ilahi surgawi berwarna hijau giok mulai mengalir ke menara hijau kecil. Biasa seseorang akan benar-benar mengubah energi ilahi seseorang menjadi energi ilahi surgawi tepat setelah melangkah ke tingkat dewa surgawi tingkat rendah. Dengan jiwa yang sebanding dengan jiwa dewa surgawi tingkat menengah kecepatan di mana energi ilahinya berubah menjadi energi ilahi surgawi secara alami sangat cepat. Hanya dalam beberapa puluh tahun sepertiga dari energi ilahi telah berubah menjadi energi ilahi surgawi. Apakah jumlah energi ilahi surgawi ini cukup? Qin Yu mencoba. Cahaya redup beredar melalui menara hijau kecil. Namun setelah Qin Yu menuangkan semua energi ilahi surgawi ke dalamnya, dia masih sedikit kurang. Qin Yu sudah lupa berapa kali dia mencobanya. Sekarang, Qin Yu akan mencoba untuk membuka lapisan ketiga dari alam Jianglan setiap kali dia bebas. "Menurut sejauh mana saya bisa membukanya itu harus cukup untuk membuka lapisan ketiga alam Jianglan, ketika saya benar-benar mengubah energi ilahi saya menjadi energi ilahi surgawi." Qin Yu menghela nafas dalam hatinya. "Saya masih harus bertahan. Bertahanlah sampai hari ketika dia akan mampu membuka ruang lapisan ketiga dari alam Jianglan." Dengan membalikkan tangannya, Qin Yu mengambil rilem Jianglan. Dalam sekejap mata Qin Yu menenangkan suasana hatinya. Qin Yu melihat ke Paman Fu. Paman Fu, dalam waktu 5 bulan lagi itu akan menjadi tanggal kompetisi untuk posisi Master Istana Misty Mystic Palace. Diperlukan 3 kandidat untuk kontes ini. Salah satunya adalah saya kandidat untuk kontes Master Istana. Selain saya perlu ada Dewa Surgawi tingkat menengah dan Dewa Surgawi tingkat rendah. Katakan menurut Anda siapa yang seharusnya menjadi kandidat untuk Dewa Surgawi tingkat menengah dan Dewa Surgawi tingkat rendah? Qin Yu juga merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Dia awalnya ingin Xiao Hei menjadi calon Dewa Surgawi tingkat rendah. Namun Qin Yu mengetahui bahwa jalan tombak cahaya mengalir Xiao Hei diduga terkait dengan hukum duniawi. "Tuan, saya pernah mendengar Anda berkata sebelumnya, bahwa calon Dewa Surgawi tingkat rendah adalah Tuan Muda Hei Yu. Kekuatan Tuan Muda Hei Yu juga cukup. Xiao Hei perlu berlatih.
Pertarungan kontes ini saya tidak akan membiarkan dia berpartisipasi di dalamnya, Qin Yu berkata langsung. Mendengar Qin Yu mengatakannya seperti ini, Paman Fu juga berhenti bertanya lebih jauh. Sebaliknya dia melihat ke Qiu Zongfu dan berkata sambil tersenyum. Qiu Zongfu, kamu lebih akrab dengan kekuatan Dewa Surgawi itu, menurut Anda siapa kandidatnya? Qin Yu juga melihat ke Dewa Surgawi tingkat tinggi Qiu Zongfu. Qiu Zongfu terdiam sejenak dan kemudian berkata perlahan. Hanya ada total 10 Dewa Surgawi tingkat menengah di antara mereka, yang terkuat adalah Yi Gongsu dan Naga Hitam. Jika mereka berdua bertarung sampai mati, Naga Hitam akan menjadi sedikit lebih kuat. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Dia tahu bahwa Naga Hitam mengacu pada Tan Jiu. Hanya saja tidak banyak orang yang mengetahui nama Tan Jiu. Adapun Dewa Surgawi tingkat rendah dalam periode waktu ini, Dewa Surgawi tingkat rendah itu telah berdebat satu sama lain. Di antara mereka dua orang adalah yang terkuat. Salah satunya disebut Sui Fu dan yang lainnya disebut Kang Qi. Keduanya berada di puncak tahap Dewa Surgawi tingkat rendah. Di saat yang sama mereka berdua memiliki kemampuan yang luar biasa. Qiu Zongfu berkata langsung. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Qiu Zongfu, kamu harus memerintahkan orang untuk memanggil Naga Hitam, Sui Fu dan Kang Qi. Ya Tuan. Qiu Zongfu segera berdiri berjalan keluar dari aula utama dan berteriak kepada seorang pelayan yang tidak jauh dari sana. Dalam waktu singkat Naga Hitam berkepala 9 Tan Jiu, Sui Fu dan Kai Qi tiba. Tan Jiu masih memiliki penampilan seperti anak muda berambut merah tua. Adapun Sui Fu, dia adalah pria kekar yang sangat kuat hampir 3 meter. Dan Kang Qi, dia adalah pemuda yang tampak sangat cerdas. Menguasai, ketiga pria ini semua berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. Kamu bisa bangkit. Tatapan Qin Yu diarahkan ke Tan Jiu. Tan Jiu, apakah kamu sudah pulih dari cederamu? Qin Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Cedera parah Tan Jiu ini sangat terkait dengannya. Tan Jiu sedikit terkejut, dia lalu berkata, saya hampir sembuh total. Kamu terluka. Qiu Zongfu mengerutkan kening, dia melihat ke Tan Jiu. Jika kamu cedera, apakah kamu masih bisa melawan Yi Gongsu? Udara arogansi melintas di wajah Tan Jiu. Meskipun saya terluka, saya masih mampu membunuh Yi Gongsu. Apalagi lukaku hampir sembuh total. Hampir. Qin Yu mengerutkan kening. Bukankah itu berarti kamu belum sembuh total? Katakan padaku berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sembuh total. Tan Jiu berkata dengan hormat. Saya hanya membutuhkan 10 tahun untuk sembuh total. Jiwa Tan Jiu lah yang terluka. Seandainya tubuhnya terluka, dia akan dapat pulih sepenuhnya hanya dengan menggunakan energi ilahi surgawinya. Namun cedera pada jiwa jauh lebih bermasalah. 10 tahun. Qin Yu sedikit mengangguk. Itu bagus. Kalau begitu setelah kamu memilih senjatamu nanti, aku akan meminta kamu masuk ke alam Jianglan dan berlatih selama 10 tahun. Mata Tan Jiu bersinar saat dia melihat ke arah Qin Yu. Senjata. Qin Yu melirik Tan Jiu. Kemudian dengan membalikkan tangannya dia mengeluarkan 4 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Dari 4 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, 1 pedang, 1 tombak, 1 kapak perang, dan yang terakhir adalah pedang besar. Keempat senjata ini adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Saya menganggap pertempuran untuk posisi Master Istana dari Misty Mystic Palace ini sangat penting. Tan Jiu, Anda dapat memilih artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi untuk digunakan saat ini, kata Qin Yu acuh tak acuh. Tan Jiu, Qiu Zongfu, dan yang lainnya semua terkejut saat mengetahui bahwa Qin Yu mampu mengambil 4 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Mereka adalah artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Bahkan God Kings biasa tidak akan bisa mengeluarkan 4 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi sekaligus. Tan Jiu mengira Qin Yu memiliki banyak harta. Namun dia tidak pernah mengantisipasi Qin Yu memiliki banyak harta.
Namun mendengar bahwa Qin Yu berkata untuk meminta dia memilih artefak ilahi surgawi kualitas tinggi untuk digunakan saat ini, Tan Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak kecewa. Itu hanya untuk digunakan saat ini. Jika Anda memenangkan pertempuran dalam kontes untuk posisi Master Istana, maka artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi yang Anda pilih akan menjadi milik Anda, kata Qin Yu. Mata Tan Jiu langsung berbinar, dia kemudian berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan hormat. Guru dapat yakin, selama lawan saya adalah dewa surgawi tingkat menengah, saya pasti akan menang. Pada saat ini Tan Jiu sangat bertekad. Terlepas dari siapa lawannya untuk artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, Tan Jiu berencana untuk mengabaikan segalanya dan menang. Silakan pilih senjatamu, kata Qin Yu dengan senyum ringan di wajahnya. Tan Jiu sedikit mengangguk. Dia kemudian mulai dengan hati-hati memeriksa 4 artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Divine Sword Scarlet Blood adalah senjata yang sudah dikenal Tan Jiu. Adapun 3 senjata lainnya Tan Jiu bisa menebak seberapa kuat mereka. Kalau begitu saya akan memilih, tepat sebelum Tan Jiu hendak membuat pilihannya. Biar saya ingatkan Anda, pedang besar di sini tidak bisa hanya dinilai dari penampilannya dari luar. Pedang yang sangat besar ini bisa dibagi menjadi 2 pedang pertempuran. Pedang besar itu bisa dipisahkan menjadi 2 bagian. 2 bilah di sisinya akan menjadi 2 bilah pedang. Setelah itu pedang pertempuran selebar 3 jari akan muncul di tengah. Qin Yu sangat yakin bahwa keempat artefak ilahi surgawi ini masing-masing memiliki kelebihan mereka sendiri. Darah Scarlet pedang ilahi kuat dalam efek khusus ketajaman. Kapak tempurnya kuat dalam efek spesial berat. Adapun tombak itu efek khususnya adalah body break. Adapun pedang besar itu memiliki efek biasa. Hanya bisa dipisahkan menjadi 3 senjata berbeda. Karena Tan Jiu mampu berubah menjadi 9 orang, pedang besar ini sangat cocok untuknya. Mata Tan Jiu langsung berbinar. Dia langsung mengambil pedang besar ini dan meneteskan setetes darah ke atasnya untuk mengikatnya. Setelah itu pedang besar ini dipisahkan menjadi 2 bilah pedang dan pedang perang. Melihat 2 pedang pertempuran di tangannya mata Tan Jiu menjadi merah. Terima kasih Tuan, dengan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi ini terlepas dari siapa lawan saya pasti bisa menang, kata Tan Jiu dengan resolusi. Untuk mendapatkan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi ini, selamanya Tan Jiu telah memutuskan untuk bertarung seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Tan Jiu bertekad untuk menang bahkan jika dia akhirnya menggunakan metode denotasi diri klonnya. Baik, kalau begitu kamu bisa memasuki alam Jianglan dan mengatur pikiranmu untuk berlatih dengan nyaman. Qin Yu langsung mengirim Tan Jiu ke ruang lapisan kedua dari alam Jianglan. Meskipun hanya lebih dari 5 bulan sampai pertempuran, itu beberapa puluh tahun di ruang lapisan kedua Jianglan Realm. Qin Yu melihat kedua dewa surgawi tingkat rendah lainnya. Salah satunya adalah Suifu dan yang lainnya adalah Kang Qi. Pria kekar Suifu dan pemuda yang tampak cerah Kang Qi melihat 3 artefak ilahi surgawi kualitas tinggi mengambang di depan Qin Yu dengan mata memerah. Hanya dewa surgawi tingkat rendah yang juga menginginkan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Qiu Zongfu membungkuk dengan dingin. Suifu dan Kang Qi itu segera sadar akan kenyataan. Tuan Qiu Zong, kami berdua tidak berani memiliki harapan yang berlebihan. Kalaupun diberikan kepada kami juga tidak berani menerimanya. Kami memperkirakan bahwa kami akan langsung dibunuh oleh dewa surgawi tingkat menengah yang iri. Di alam ilahi sangat berbahaya bagi dewa surgawi tingkat rendah untuk memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Satu-satunya pengecualian adalah orang-orang seperti Qin Yu yang memiliki kemampuan luar biasa dari ruang susunan formasi. Saya tidak akan memberikan artefak ilahi surgawi ini kepada Anda berdua. Hanya saya ingin mengizinkan Anda menggunakannya selama kontes. Tentu saja, jika Anda ingin memberikan layanan kemenangan yang luar biasa,
maka saya akan memberikan kepada Anda artefak ilahi surgawi kualitas menengah. Qin Yu berkata langsung. Sui Fu dan Kang Qi itu bersorak-sorai. Artefak ilahi surgawi kualitas menengah sudah sangat berharga bagi dewa surgawi tingkat rendah. Tuan Sui Fu dan Kang Qi memiliki kemampuan yang berbeda. Melihat ketiga artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi ini, bawahan percaya bahwa Sui Fei cocok untuk kapak perang dan Kang Qi untuk pedang. Adapun siapa di antara mereka berdua yang lebih kuat, bawahan ini tidak dapat menentukan dengan mudah. Kata Qiu Zongfu terus terang. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Kalian berdua satu akan mengambil Great Heavy Battle Axe dan satunya lagi Divine Sword Scarlet Blood. Kalian berdua kemudian memasuki alam Jianglan dan bertarung satu sama lain. Pemenangnya akan menjadi kandidat untuk tempat dewa surgawi tingkat rendah. Qin Yu langsung memerintahkan. Sui Fu dan Kang Qi saling pandang. Keduanya dipenuhi dengan niat bertarung. Kemudian dengan tangan yang sedikit menggigil, mereka berdua menerima dua artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Itu mungkin pertama kalinya mereka menyentuh artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi. Ayo pergi dan masuk ke alam Jianglan. Qin Yu berdiri. Seketika Qin Yu, Paman Fu dan semua orang di aula utama menghilang. Waktu berlalu dalam sekejap mata, lebih dari 5 bulan telah berlalu. Qin Yu juga telah membuat pilihannya untuk calon pertempuran. Untuk tempat dewa surgawi tingkat menengah itu adalah Tan Jiu. Untuk tempat dewa surgawi tingkat rendah itu adalah Sui Fu. Pertempuran antara Sui Fu dan Kang Qi, bahkan sekarang ketika Qin Yu mengingatnya dia akan terkesiap kagum. Kemampuan luar biasa dari para ahli alam ilahi, banyak dari mereka adalah hal-hal yang tidak terbayangkan. Hal ini juga menyebabkan Qin Yu menjadi lebih berhati-hati dalam pertarungan kontes. Jika rakyatnya sendiri menjadi kuat, maka lawannya pasti juga tidak akan lemah. Besok adalah hari pertempuran. Seluruh kota emas yang mempesona dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Terlepas dari apakah itu restoran kedai teh atau bahkan barak tentara, mayoritas orang membicarakan tentang tiga pihak yang akan memperebutkan posisi kepala istana. Ketiga partai ini masing-masing adalah Grandmaster susunan formasi yang diundang secara pribadi oleh Kaisar Sage Timur terbesar, Tuan Qin Yu. Dewa surgawi tingkat tinggi yang dengan sepenuh hati didukung oleh Istana 100 Bunga Sueyu. Jenderal militer super gagah berani yang didukung oleh lebih dari 90% tentara dewa surgawi dewa langit tingkat tinggi Dong Hou. Ketiga sisi ini ketika orang luar melihat mereka mungkin tampak bahwa Sueyu dan Dong Hou memiliki kubu yang lebih kuat dan lebih banyak pendukung. Namun Qin Yu benar-benar terlalu misterius. Masih sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Besok ketiga pihak itu akan dibawa tuan rumah bersama dari Kaisar Sage Timur terbesar God King, ratusan bunga dan God King pedang emas memperebutkan posisi master istana di bawah pengawasan mayoritas penduduk kota emas yang mempesona. Posisi master istana dari Misty Mystic Palace, siapa sebenarnya yang akan mengambilnya? Ini akan diketahui besok. Cahaya siang hari tiba menutupi seluruh alam ilahi. Demikian juga hari baru telah tiba di kota emas yang mempesona. Pada hari ini seluruh kota emas yang menyilaukan dipenuhi dengan kebisingan dan kegembiraan. Di luar Flowing Cloud Mansion, kadang-kadang dewa surgawi akan lewat dan melihat ke arah Flowing Cloud Mansion. Dewa surgawi itu bahkan akan memulai diskusi satu sama lain. Tiba-tiba satu skuadron dewa surgawi terbang menuju rumah awan mengalir secara seragam. Mereka turun di luar pintu masuk Flowing Cloud Mansion. Para penjaga dari Flowing Cloud Mansion segera melangkah maju dan memblokir jalan mereka. Ini adalah Flowing Cloud Mansion, loiter tidak diizinkan masuk. Pemimpin skuadron dewa surgawi ini langsung mengeluarkan pelat judul emas dan berkata, Kaisar Sage telah memerintahkan Tuan Qin Yu dan rekannya. Tuan Qin Yu mohon segera pergi ke tempat latihan bela diri di barak tentara. Suara pemimpin ini sangat keras.
Suaranya bergema di seluruh Flowing Cloud Mansion. Qin Yu dan kelompoknya yang telah membuat persiapan mendengar suara pria ini dengan sangat jelas. Ada banyak dewa surgawi di luar rumah awan mengalir untuk memulai. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pemimpin skuadron dewa surgawi ini, dewa surgawi itu segera mulai berdiskusi satu sama lain. Ada dewa surgawi yang bersemangat yang segera mulai berteriak. Lokasi kontes berada di tempat latihan bela diri distrik utara. Ayo pergi, kita harus cepat ke sana. Ada juga dewa surgawi yang tenang, salah satunya sedikit mengangguk dan berkata, tempat latihan bela diri sangat besar, selain itu ia memiliki penghalang khusus dari kota emas yang mempesona. Itu benar-benar tempat di mana para ahli itu bisa bertarung satu sama lain. Secara keseluruhan informasi ini tersebar dengan sangat cepat. Sebenarnya kabar ini tidak hanya menyebar dari sini. Itu juga disebarkan dari Istana 100 Bunga dan dari kediaman Donghou. Kota emas yang mempesona tidak besar dan hanya memiliki begitu banyak dewa surgawi. Dalam waktu singkat informasi ini telah menyebar ke seluruh kota emas yang mempesona. Di dalam aula utama Flowing Cloud Mansion. Setelah Qin Yu, Paman Fu, Qiu Zongfu, Tan Jiu dan Sui Fu mendengar suara itu dari luar, mereka langsung berdiri. Karena Qin Yu tidak berencana untuk melawan Xiao Hei, dia tidak mengganggu pelatihan Xiao Hei. Jadi Xiao Hei masih berlatih di alam Jianglan. Paman Fu, Qiu Zongfu, Tan Jiu dan Sui Fu semuanya memandang Qin Yu. Qin Yu tersenyum dan memerintahkan, ayo pergi, dengan Qin Yu di depan Paman Fu dan 3 lainnya mengikuti di belakangnya. Sama seperti itu mereka berjalan keluar dari Flowing Cloud Mansion. Skuadron Dewa Surgawi yang datang untuk mengirimkan perintah itu masih menunggu di luar. Pemimpin skuadron setelah melihat Qin Yu segera membungkuk dan berkata, Tuan Qin Yu, lokasi kontes adalah tempat latihan bela diri. Yang Mulia Kaisar Sage telah memerintahkan saya untuk memberitahukan hal ini kepada Anda dan juga untuk membawa Anda ke tempat latihan bela diri. Baiklah, Qin Yu berbicara dengan sangat terus terang. Iya, pengawal Istana Dewa Surgawi dari Kota Kekaisaran segera menerima pesanan. Skuadron Dewa Surgawi kecil ini mulai terbang sebelum Qin Yu. Adapun Paman Fu kali ini Qiu Zongfu yang menggunakan domain spasial untuk membantunya terbang. Di Dazzling Gold City jarang ada orang yang terbang di wilayah udara di atas kota. Skuadron Dewa Surgawi kecil hanya melakukan ini karena perintah dari Kaisar Sage. Dengan Qin Yu dan kelompok yang terbang di langit seperti itu, mereka segera mengumpulkan perhatian dari banyak dewa surgawi yang akhirnya mengangkat kepala mereka untuk melihat. Ini Tuan Qin Yu dan mereka. Seseorang segera mengenali Qin Yu dan mereka. Meskipun mereka mungkin tidak terbiasa dengan Qin Yu, mereka akrab dengan Paman Fu dan Qiu Zongfu yang sering menunjukkan diri mereka di Flowing Cloud Mansion pada tahun lalu. Qin Yu melihat ke bawah, banyak dewa surgawi memandangnya. Tatapan mereka berisi pemujaan, iri hati, kekaguman, antisipasi dan sebagainya. Dihadapkan dengan perhatian dari beberapa ribu pasang mata, pikiran Qin Yu malah masih agak tenang. Dalam waktu singkat Qin Yu dan kelompoknya telah tiba di barak tentara distrik utara. Begitu mereka memasuki barak tentara, mereka merasakan aura yang sangat muram dan sunyi. Qin Yu melihat barak besar dan berwarna hitam di depannya. Barak tentara ini menempati seperempat dari tanah kota emas yang mempesona. Saat berdiri di depan barak ini, orang akan merasa seolah-olah barak ini adalah makhluk prasejarah raksasa yang sedang menunggu. Aura muram dan sunyi semacam itu adalah sesuatu yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Paman Fu, tahukah kamu berapa umur barak ini? Qin Yu bertanya pada Paman Fu di sampingnya. Sudah terlalu lama, saat Dazzling Gold City terbentuk barak ini juga dibentuk. Praktis semua ahli super di wilayah timur alam ilahi telah berlatih di barak ini sebelumnya. Qin Yu teringat Huang Fu Jing dan mereka. Huang Fu Liehuo, Huang Fu Liejun, keduanya berasal dari barak ini.
Bahkan Huang Fujing saat ini adalah kapten skuadron besar di barak ini. Bahkan keturunan rumah tangga kekaisaran diminta untuk menenangkan diri mereka sendiri di tentara Dewa Surgawi. Orang dapat dengan mudah membayangkan bagaimana mayoritas elit wilayah timur alam ilahi telah tinggal di barak ini sebelumnya. Benar-benar banyak orang di sini. Tuan Qin Yu, tempat latihan bela diri sedikit lebih jauh, kata pemimpin skuadron Dewa Surgawi kecil dengan hormat. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Mereka terus maju, segera Qin Yu dan mereka tiba di tempat latihan bela diri. Tempat latihan bela diri berbentuk persegi panjang, baik panjang dan lebarnya beberapa ribu meter. Pada saat ini ribuan Dewa Surgawi berkumpul di sekitar tempat latihan bela diri. Pada saat yang sama jumlah Dewa Surgawi yang berkumpul di sini meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak lama kemudian lebih dari 10.000 Dewa Surgawi berkumpul di sini. Seluruh kota emas yang menyilaukan hanya memiliki lebih dari 10.000 orang. Dan hari ini setidaknya 90% dari populasi kota emas yang mempesona berkumpul di sini. Adapun orang-orang yang belum datang, mayoritas dari mereka tertunda karena mereka dalam pelatihan pengasingan. Saat ini hanya lebih dari selusin wanita yang berada di dalam tempat latihan bela diri. Wanita-wanita ini dipimpin oleh Sue Yu, Qin Yu dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang berjalan. Kakak Qin Yu telah datang, segera seorang wanita berkata. Sue Yu menoleh dan melihat, dia kemudian segera mulai berjalan menuju Qin Yu. Tuan Qin Yu, saya telah ke rumah Anda untuk menyambut Anda sebelumnya. Hanya Tuan Qin Yu sedang dalam pelatihan pengasingan pada saat itu. Baru hari ini kita bertemu lagi. Kontes hari ini hanyalah sebuah kompetisi. Kami hanya perlu mencoba yang terbaik. Tidak perlu bagi kita untuk merusak hubungan di antara kita, kata Sue Yu sambil tersenyum. Qin Yu mengangguk dan berkata, tentu saja. Nona Sue Yu, tahukah Anda di mana Lady Hundred Flowers God King berada? Lady Hundred Flowers God King dia. Sue Yu hanya mengatakan setengah dari kalimatnya ketika dia berhenti. Pada saat ini dia mengangkat kepalanya. Tidak hanya dia, Qin Yu dan yang lainnya juga mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah langit. 10.000 lebih orang yang datang untuk menonton dan mengelilingi tempat latihan bela diri juga melihat ke arah langit. Lebih dari 100 orang terbang dengan anggun. Mereka dipimpin oleh Kaisar Sage Timur terbesar Huang Fuyu yang mengenakan gaun kaisar. Di sampingnya ada istrinya. Di sisi kanannya adalah God King 100 bunga yang mengenakan pakaian berwarna. Pada saat ini God King 100 bunga hanya tampak seperti seorang gadis berusia 20 tahun, dia sangat mempesona. Di sebelah kiri Kaisar Sage Timur terbesar adalah seorang pria berwajah muram dan tegas yang membawa pedang panjang emas. Gold Sword God King. Tatapan Qin Yu terfokus pada pria dengan pedang emas itu. Umumnya senjata God King akan selalu tersimpan di dalam tubuhnya. Bagi seseorang yang membawa senjata mereka seperti Gold Sword God King, apalagi God Kings ini sangat langka bahkan untuk Dewa Surgawi. Qiu Zongfu mengirim transmisi suara ke Qin Yu dan berkata, Tuan dari 3 Dewa Agung dari Gunung Dasling Emas wilayah timur tertinggi, orang yang mencapai tahap God King paling akhir adalah God King Pedang Emas ini. Namun God King Pedang Emas ini adalah kakak laki-laki dari Kaisar Sage Timur tertinggi dan God King Ratusan Bunga. Meskipun dia yang terbaru mencapai level God King, kekuatannya mungkin berpotensi menjadi yang terkuat di antara mereka. Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Qiu Zongfu dengan ekspresi bingung. Bagaimana Qiu Zongfu mengetahui semua ini? Guru saya telah tinggal di alam ilahi untuk waktu yang sangat lama, bahkan lebih lama dari Dewa Pengrajin Cheu Yuan. Saya bahkan telah melihat pertarungan God King Pedang Emas ini sebelumnya. Meskipun God King Pedang Emas ini memiliki kekuatan terkuat, 8 Kaisar Sage Agung memiliki harta karun perlindungan klan 8. Ini menyebabkan 8 Kaisar Sage Agung menjadi sangat menakutkan. Qiu Zongfu terkesiap melalui transmisi suara kesadaran ilahi.
Qin Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dengan ekspresi terkejut dia menatap Qiu Zongfu. Qiu Zongfu mendapat informasi yang sangat baik. Harta karun perlindungan klan apa itu? Qin Yu bertanya. Qiu Zongfu berkata tanpa kepastian mutlak. Ini hanya desas-desus yang pernah saya dengar sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa 8 harta karun perlindungan klan sangat penting bagi keberadaan 8 keluarga besar yang tak ada habisnya. Dikatakan bahwa 8 harta karun perlindungan klan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan sepertinya hanya berada di urutan kedua setelah harta karun spiritual surgawi yang agung. Qin Yu melirik Kaisar Sage Timur tertinggi. Seolah dia merasakan tatapan Qin Yu. Kaisar Sage Timur terbesar juga memandang Qin Yu dan sedikit tersenyum padanya. Dari tatapannya orang bisa melihat implikasi dorongannya. Qin Yu segera tersenyum kembali padanya. 3 Dewa Agung turun, di belakang 3 Dewa Agung ini adalah Istana Angin Hitam, Istana Surga Sunyi dan Istana-Istana Liejun. Di belakang mereka adalah elit dari klan Huangfu. Dengan megahnya lebih dari 100 orang ini turun di bagian depan tempat latihan bela diri. Di bagian depan tempat latihan bela diri terdapat kursi-kursi yang sudah disiapkan. Kaisar Sage Timur terbesar dan mereka semua duduk di kursi. Kaisar Sage Timur terbesar yang duduk di tengah tiba-tiba berdiri. Dia menatap sekeliling dan kemudian berkata dengan suara keras. Semuanya posisi master istana dari Misty Mystic Palace di Gunung Dazzling Gold wilayah timur tertinggi kita telah kosong untuk waktu yang sangat lama. Hari ini adalah hari di mana kita akan menentukan istana Misty Mystic Palace yang baru. Ada total 3 kandidat untuk posisi master istana. Mereka masing-masing adalah Kapten Skuadron Besar Tentara Dewa Surgawi tingkat tinggi Dong Hou, murid dari Istana 100 Bunga Dewa Surgawi tingkat tinggi Sue Yu dan Grandmaster susunan formasi yang baru-baru ini diundang ke Gunung Dazzling Gold kami Qin Yu. Kaisar Pertapa Timur terbesar melirik Qin Yu, Sue Yu dan Dong Hou. Dia sedikit mengangguk dan kemudian berkata, aturan kontes hari ini sangat sederhana. Masing-masing pihak akan mengirimkan 3 anggota untuk bertarung. Salah satunya adalah calon master istana. Salah satunya adalah Dewa Surgawi tingkat menengah. Yang terakhir adalah Dewa Surgawi tingkat rendah. Mendapatkan 2 kemenangan akan menjadi syarat untuk memenangkan seri pertarungan. Pertama kelompok Sue Yu akan bertarung dengan kelompok Qin Yu. Setelah itu kelompok Qin Yu akan bertarung dengan kelompok Dong Hou. Akhirnya kelompok Dong Hou akan bertarung dengan kelompok Sue Yu. Ada total 9 pertarungan dalam 3 seri. Selama ada yang mendapatkan kemenangan dalam 2 seri pertempuran, mereka akan memenuhi syarat untuk mendapatkan posisi master istana. Jika ketiga partai itu mendapatkan kemenangan dan kekalahan, maka kekuatan para kandidat harus dilihat. Kata Kaisar Pertapa Timur terbesar dengan acuh tak acuh. Mengatakan sampai di sini Kaisar Sage Timur terbesar memandang Qin Yu dengan niat khusus. Terbukti aturan ini sangat menguntungkan Qin Yu. Dengan ruang susunan formasi Qin Yu dia pasti mampu mengalahkan Dong Hou dan Sue Yu. Baru pada saat inilah Qin Yu menemukan Dong Hou dan orang-orangnya di sisi lain. Dong Hou hanya terdiri dari 3 orang. 2 pria dan 1 wanita. Mata pemimpin Dong Hou berkedip-kedip dengan cahaya saat dia berkedip. Setelah Kaisar Sage Timur terbesar menyelesaikan perkenalannya, Huangfu Liejun salah satu dari 3 Master Istana Agung mengambil alih untuk menjadi tuan rumah pertarungan kontes. Pertempuran pertama adalah pihak Sue Yu melawan pihak Qin Yu. Suara Huangfu Liejun bergema di seluruh tempat latihan bela diri. Pertempuran pertama Dewa Surgawi tingkat rendah dari kelompok Sue Yu melawan Dewa Berat tingkat rendah dari kelompok Qin Yu. Mulailah pertempuran. Tepat setelah Huangfu Liejun selesai berbicara, lebih dari 10.000 Dewa Surgawi yang mengelilingi tempat latihan bela diri segera mulai berteriak dengan berisik. Mayoritas Dewa Surgawi berteriak kegirangan. Saat teriakan berlanjut Dewa Surgawi tingkat rendah dari kelompok Sue Yu seorang wanita berpakaian hijau berjalan ke tengah lapangan latihan bela diri.
Wanita berpakaian hijau itu bukankah dia wanita yang dicambuk oleh Huang Fuling? Qin Yu jelas ingat bahwa wanita berpakaian hijau ini tidak dapat dianggap sangat kuat di antara dewa surgawi tingkat rendah. Mengapa Sue Yu itu melawan wanita berpakaian hijau ini? Tuan bawahan ini akan pergi dan bertempur sekarang, kata Sui Fu dengan hormat. Anda bisa pergi, Qin Yu sangat yakin Sui Fu karena dia telah melihat pertempuran antara Sui Fu dan Kang Qi. Sui Fu memiliki artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi, seharusnya sangat mudah baginya untuk merawat dewa surgawi tingkat rendah pada tingkat yang sama dengannya. Sui Fu dengan tegas mengangguk. Dia kemudian melanjutkan untuk berjalan menuju pusat lapangan latihan bela diri dengan langkah besar. Dengan tinggi 3 meter otot dan lengan yang terjalin setebal paha, seluruh tubuh Sui Fu memancarkan aura yang mendominasi. Adapun wanita berpakaian hijau yang merupakan lawannya, dia tampak sangat halus dan lemah. Pria besar, hati-hati, kata wanita berpakaian hijau itu dengan manis dengan senyuman di wajahnya. Wajah Sui Fu tetap dingin dan tanpa ekspresi. Dengan membalikkan tangannya dia mengeluarkan kapak perang. Kapak pertempuran kemudian mulai tumbuh lebih besar. Dalam sekejap itu tumbuh menjadi 3 meter dan menjadi setinggi Sui Fu. Gadis kecil, kamu harus mengaku kalah, kata Sui Fu. Kemudian tanpa berkata apa-apa lagi dia mulai menunjukkan serangannya yang gagah berani. Lengan kanan Sui Fu yang tebal dan besar mengayunkan kapak perang yang sangat besar itu. Kemudian dia membubung ke langit dan menghantam ke bawah dengan kapak perang yang sangat besar seukuran gunung kecil. Qin Yu memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Ekspresi wanita berpakaian hijau itu berubah. Dia segera membalik tangannya. 3 aliran udara hijau muncul di tangannya. Ketiga aliran udara itu mulai berkembang seiring angin. Akhirnya ketiganya menjadi beberapa ribu meter. Ketiga aliran udara hijau itu seperti tali. Mereka secara langsung mengikat kapak perang seperti gunung. Dalam sekejap Sui Fu dan battle axe-nya yang sangat besar kembali ke bentuk aslinya. Kamu, Sui Fu menatap wanita berpakaian hijau itu dan berjuang dengan panik. Namun terlepas dari seberapa keras dia berjuang, dia tidak dapat melepaskan diri dari ikatan. Qin Yu terkejut, Sui Fu benar-benar kalah. Harta karun spiritual nenek. Dewa surgawi tingkat rendah sebenarnya menggunakan harta karun spiritual nenek. Ratusan bunga God King benar-benar menyukai Sue Yu. Ekspresi Qin Yu berubah sedikit tidak sedap dipandang. Tampaknya kontes untuk Master Istana tidak semudah yang dia bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.